Hai, apa kabar anak-anakku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas biologi kelas 11, yaitu tentang sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Nah, sistem ekskresi merupakan peristiwa di mana tubuh kita akan mengeluarkan zat sisa dalam proses metabolisme ya. Nah, contoh, misalnya, pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat? Atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, saat itu kita akan mengeluarkan keringat yang cukup banyak. Keringat yang kita keluarkan itulah contoh dari sistem ekskresi yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, organ-organnya apa saja? Kita akan membahas organ yang utama di sini, yaitu satu dulu, ginjal ya, yang pertama ginjal. Lalu kedua ada paru-paru, kemudian ada hati, dan ada kulit. Jadi ada 4 organ yang ada di dalam tubuh kita dalam sistem ekskresi yang masing-masing mengeluarkan zat-zat sisa yang berbeda-beda. Misalnya ginjal mengeluarkan urin, paru-paru CO2 dan uap air, hati mengeluarkan racun, kulit mengeluarkan keringat. Kita akan bahas organ kita yang pertama, yaitu ginjal. Ginjal dalam tubuh kita ya seperti ini. Ginjal itu ada beberapa bagian, ada nefron, korteks, medula, pelvis, dan piala ginjal. Kita lihat bagiannya. Nah, ini ginjal secara utuh, dan ada bagian yang lain yaitu ureter, dan ada kantung kemih. Kemudian ada sel ginjal atau nefron, itu terdiri dari beberapa bagian. Ada tubulus contractus. Di dalam tubulus contractus ini ada glomerulus ya. Glomerulus ini terletak di dalam kapsula Bowman. Nah, ini adalah glomerulus dan ini adalah kapsula Bowman. Di bagiannya ini ada saluran tubulus distal, saluran naik, dan saluran bernampang. Selanjutnya, ginjal atau nefron dari ginjal ini memiliki beberapa bagian, yaitu ada di sini saluran bernampang, ada nefron submedula dan nefron korteks. Ini bagian korteksnya, ini adalah bagian medulanya, dan ini menuju ke pelvis. Selanjutnya kita akan lihat proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin pertama secara ada yang disebut dengan filtrasi prosesnya, atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan, dan augmentasi atau pengumpulan. Nah, inilah proses pengumpulan atau proses pembentukan urin terjadi di dalam glomerulus ya. Filtrasi dari darah ke ginjal. Selanjutnya masuk ke tubulus. Di sini terjadi proses reabsorpsi ya. Kemudian terjadi proses sekresi dari darah ke tubulus renalis. Ini akan terbentuk urin sesungguhnya dan terjadi proses augmentasi atau pengumpulan urin. Nah, selanjutnya kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin apa saja. Yang pertama yaitu hormon antidiuretik, hormon insulin, jumlah air yang diminum. Ini adalah proses perangsangan kenapa kita bisa mengeluarkan urin ya. Pertama, tubuh kita mengalami dehidrasi, ini kemudian dirangsang oleh namanya hormon ADH, yaitu hormon antidiuretik. Kemudian ginjal mengalami peningkatan permeabilitas sel terhadap air sehingga air berdifusi lalu masuk ke dalam darah. Terbentuklah meningkatnya osmolaritas plasma sehingga akan mengakibatkan merangsang terbentuknya urin. Selanjutnya, gangguan dan kelainan ginjal. Gagal ginjal dan uremia, kemudian nefritis, diabetes insipidus, diabetes mellitus, dan albuminaria ya. Kemudian kencing batu. Kondisi ginjal kita apabila mengalami kelainan, misalnya keadaan ginjal penderita uremia seperti ini ya. Ini penderita uremia, sangat mengerikan ya. Kemudian bagaimana ini adalah lokasi ditemukannya batu ginjal. Nih, batu ginjal ditemukan pada ginjal. Akibatnya kita akan susah mengeluarkan air seni. Untuk itu, berusahalah hidup sehat dengan banyak minum air putih dan banyak olahraga, dan jangan minum minuman yang banyak mengandung zat kimia ya. Kemudian sampai sini Ibu akhiri. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.